ini jajan buku berkualitas. Kan banyak juga keluarga yang mungkin sedikit kurang beruntung nih, keluarga sederhana, tapi pengen banget nih punya buku-buku buat anaknya. Kan pasti tentu ada budget, ada harus yang dikeluarkan dan disisihkan. Nah, gimana nih caranya mengakali ya kita dengan yang budgetnya pas-pasan, tapi kita mau belajar, mau beli buku. Nah, itu menurut mau Ibu membaca kita buku, mau jangan baca beli. buku, Jadi harus lihat apa betul. gitu. Jajan itu kan bisa dibuat, bener nggak? Jajan kan nggak harus keluar uang. Kita kalau mau jajan di rumah kita buat sendiri kan kita jajanan namanya ya. Kalau jajan itu pasti ngeluarin uang. Nah sekarang bagaimana kita membuat jajanan kalau nggak punya uang? Kita kan bisa memberdayakan komunitas untuk membuat big book sendiri ya. Itu jajanan buku yang asik pastinya. Buat bersama anak. Kalau nggak bisa gambar, gunting gambar. Ya nggak bisa menggambar, kita gunting aja gambar. Kemudian kita kasih huruf, kosakata. Kita jadikan dia cerita. Kemudian jajan buku artinya ngeluarin uang. Bagaimana anak-anak berhemat dengan uang jajannya? Jadi waktu kami punya kegiatan pojok buku di Gerakan Literasi Sekolah, itu di SD yang di daerah apa nih Pasar Cisalak, SD-nya Pak Dodi, suaminya Bu Ijah, kebetulan beliau kepala sekolah ya, Bu Ijah kan pengawas. Nah itu mereka bikin celengan di kelas. Jadi anak-anak ada yang 500 perak, ada yang 1000, masukkan ke celengan dari bekas produk minuman kaleng ya, dibikinkan lubang. Nah setiap minggu dibuka, itu Masya Allah duitnya ada yang 300.000 ya. Udah bersama-sama mereka memilih buku, pergi ke toko buku yang terdekat, membeli buku bacaan yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan sesuai dengan minat baca mereka. Jadi banyak cara untuk menghadirkan buku di dalam kehidupan anak. Nah kemudian terkait dengan buku yang berkualitas. Bagaimana buku berkualitas? Nah ada 3 hal. Ini Bu juga bagian dari tim yang membuat leveling book ya, pemeringkatan buku. Jadi Indonesia ini kan sudah 75 tahun merdeka, tapi belum punya leveling book. Itu juga satu isu yang kita berikan kepada Menteri Pendidikan saat itu ya, pada tahun 2015. Bagaimana leveling book? Karena itu harus dilakukan oleh negara. Negara harus hadir untuk buku-buku anak yang berkualitas. Nah, jadi sekarang kita sudah punya leveling book, pemeringkatan buku. Nah, bagaimana buku berkualitas? Itu ada 3 hal. Jadi kalau mau jajan buku berkualitas, 3 komponen ini kita perhatikan. Yang pertama adalah kontennya. Cocok nggak dengan anak kita? Ada unsur kekerasan kah? Ada unsur sara kah? Ya kan? Nah, kemudian dari konten yang sesuai dengan tumbuh kembang anak kita dan level membaca anak kita. Yang kedua adalah grafis. Itu harus dikhatamkan visual anak. Jadi kalau ilustratornya kurang bagus, tentu tidak menarik bagi anak. Karena cover buku dengan gambar, itu anak sudah memprediksi apa isi buku kan. Nah yang ketiga itu bahasa. Kalau di negara-negara yang maju, buku-buku cerita bergambar untuk anak usia dini itu kan sampai SD selesai pun gambar itu, sampai orang dewasa pun bukunya penuh dengan ilustrasi yang menarik. Dan teks yang tidak ruwet ya. Artinya kalau misalnya sesuai dengan level membaca ya tentunya. Nah level membaca ini kan juga ada bagaimana pra membaca. Jadi pra membaca ini pasti bukunya tidak ada teksnya, dipenuhi dengan gambar, picture book. Nah kemudian membaca dini atau membaca awal itu anak-anak kita di TK usia TKB ya, usia 6 tahun, 5 tahun dia sudah mulai ke arah teks. Dia ingin tahu teks ini apa. Oh, dia punya bunyi nih. Ya. Oh, seperti ini. Artinya dia simbol-simbol itu dia tahu. Tapi bagaimana dia gabung itu satu proses lagi yang masalahnya terkait dengan kognitif ya, tidak bisa digegas. Nah, kemudian membaca awal. Nah, ponakan Ibu tuh di Kampung Rama kita punya murid namanya Habib. Sekarang sudah bisa baca karena gerobak baca ada di sana kan, dia setiap hari tongkrongin gerobak baca, sudah bisa dia. Nah apa dia bilang, Habib hari Minggu besok mau mengajarkan Namil membaca, dia sudah mau jadi relawan untuk ponaannya. Jadi kebetulan itu cucu Ibu,
yang akan dia ajarkan. Nah, jadi kecerdasan sosial itu begitu dahsyat muncul di saat mereka berteman, emotional emotional bonding ya. Ini well-being, emotional well-being. Jadi dengan membaca itu emosi anak itu tertatah dengan baik. Ini seperti lilin, dia lentur gitu. Kalau kita ini kan seperti besi keras, susah untuk dibentuk lagi. Kalau buku terhadap anak itu seperti lilin yang sangat lembut, sangat ramah terhadap anak buku tersebut. Nah, jadi sampai kepada membaca lancar, membaca lanjut, membaca mahir, dan membaca kritis. Nah, jadi level membaca yang 7 itu baru hadir 2017 di Indonesia. Bayangkan ya, 75 tahun kita merdeka, keseriusan terhadap buku itu satu perjuangan yang luar biasa. Gitu ya. Lanjut, Mama Rani. Menarik banget. Jadi Habib udah bisa baca sekarang nih, Bu. Udah, mau jadi relawan membaca. Dia mau jadi read aloud, membaca. Nah, itulah gunanya berkumpul dengan orang-orang yang satu visi, satu misi ya, Ibu ya, yang satu gairah. Anak kecil aja ketularan tuh mau jadi relawan. Oh, jadi relawan, karena memang kalau di Jepang ya, di sini kebetulan ada Bu Lola Mareta nih, sahabat Nibu. Nah, dia baru pulang dari Jepang, kemarin kena terjepit pandemi ya, nggak bisa pulang. Nah, ini hadir dia nih, nanti dia akan bisa bantu bagaimana Jepang ya. Nah, jadi di Jepang anak-anak mulai dari TK itu sudah diajarkan menjadi relawan. Jadi mereka emosinya itu dilembutkan. Bagaimana dia menghadapi orang lain, ya, menyapa orang lain. Nah, sebetulnya sederhana. Di Jakarta ini ada komunitas Jepang untuk bersih-bersih sampah. Anak kecil-kecil nih Bu, banyak fotonya, dulu pernah ikut terlibat. Mereka punya penjepit kayak pemulung. Jadi dia nggak langsung terpapar sampah, dijepit sampah itu dia masukin kantong. Luar biasa, itu anak baru umur 5 tahun. Dan dia di Indonesia ya, bukan di Jepang. Begitu dia ingin membuat satu pengaruh kepada masyarakat. Nggak tahu nih sekarang di mana itu teman-teman itu. Jadi yang terjadi di Habib itu adalah basic literasi yang hatam ketika dia punya rasa, ketika panca inderanya semua terasa dengan baik, maka dia akan punya rasa yang baik. Menggambarnya bagus kan? Mama Rani, Habib menggambarnya bagus kan? Bagus. Bagus banget. Dan kalau mau tahu tentang Habib bisa lihat di IG kami, di Facebook kami ada upload tentang gambar-gambar Habib. Nah, jadi itu juga yang Rani pikiran kita pernah bahas bahwa banyak orang pinter yang terjadi di negeri ini tapi nggak punya rasa, sehingga mereka bisa makan dari sembako orang, mereka bisa makan hidup enak gitu. Nah, itulah kenapa kita penting menghatamkan tadi basic literasi supaya kelak nih anak kita di kemudian hari punya rasa, sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu dia akan empati. Nah, itu yang basic literasi yang tadi Ibu bilang penciuman, rasa yang paling harus kita hatami benar-benar nih ya Ibu, supaya kita punya anak yang punya anak pintar tapi nggak punya empati, rasanya pasti menyedihkan banget gitu. Nah, ini yang pernah terjadi sama anak-anak Rani. Jadi suatu hari pernah Rani pulang mengalami jet lag, jadi nggak bisa tidur tuh kan dari perjalanan jauh. Ketika itu Rani iseng nih bangunin mereka, Mama kok nggak tidur gitu? Iya Mama nggak bisa tidur, Mama sakit gitu. Mama jadi rapihin lemari, padahal sebenarnya aku jet lag waktu perjalanan dari Eropa waktu itu. Nah, aku tuh iseng nih Bu, Mama sakit nih, pijitin Mama dong. Dan dia tuh dua-duanya bangun, ambil alat pijit dan dia pijitin Rani. Jadi Rani pikir, Masya Allah, ternyata memang mereka merasakan ya. Mereka merasakan gitu. Jadi yang selama ini memang Rani nggak banyak ajarin mereka untuk membaca, berhitung, karena Rani pikir akan bisa nanti di sekolah gitu kan. Jadi memang lebih kepada luar biasa banget ketika anak kita tuh punya empati ya nih Bu. Iya, emotional well-being. Jadi mendidik anak di usia dini itu sebetulnya bukan mengasah kecerdasan otaknya ya, karena proses kognitif itu kan sangat ruwet dan complicated. Nah, jadi yang harus diasah itu hatinya, jiwanya, ruhnya. Iya nih Bu, tapi
meskipun kita melakukan sesuatu yang ringan, tapi efek ke kognitifnya itu kebawa sendiri nih Bu. Iya. Kadang-kadang kan itu bingung. Dampak dari rasa. Ketika misalkan kita habis ngelakuin sesuatu tuh, dan mereka biasanya cerita, kan tadi gini. Terus Rani yang, ternyata dia bisa loh kayak gitu. Nah, makasih banget ya nih Bu ya.